Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurnaili Hernisa, NIM 08061311924078. Perkenalkan, nama saya Mesya Wilanda Bimayasa, nomor NIM 08061381924092. Perkenalkan, saya Ocita Edi Francisca dengan nomor NIM 08061181924112. Kali ini kami akan menjelaskan pembahasan dan praktek tentang uji protein. Sampel yang kami gunakan untuk uji protein kali ini adalah telur, susu, dan susu kedelai. Sedangkan reagen yang kami gunakan ialah cuka, garam, dan sabun. Praktikum biokimia kali ini membahas mengenai uji kualitatif protein secara sederhana. Sebelum lebih lanjut lagi, kita bahas terlebih dahulu apa sih definisi dari protein. Protein ini merupakan suatu senyawa organik yang memiliki bobot molekul yang besar. Terdiri dari gabungan antara monomer-monomer asam amino yang terikat satu sama lain, di mana asam amino ini satu sama lain terikat oleh suatu ikatan yang disebut dengan ikatan peptida. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengidentifikasi adanya senyawa protein dari suatu sampel bahan pangan dengan uji kualitatif berdasarkan perubahan warna yang terbentuk. Prinsip percobaan uji protein ini adalah mereaksikan suatu sampel makanan dengan menggunakan reagen sederhana yang kemudian dianalisa secara kualitatif berdasarkan perubahan warna yang terbentuk. Unsur komponen penyusun protein. Unit dasar penyusun struktur protein adalah asam amino. Asam amino adalah senyawa organik yang mengandung gugus amino atau NH2, sebuah gugus asam karboksilat COOH, dan salah satu gugus lainnya, terutama dari kelompok 20 senyawa yang memiliki rumus dasar NH2CH-RCOOH, dan dihubungkan bersama oleh ikatan peptida. Dengan kata lain, protein tersusun atas asam-asam amino yang saling berikatan. Klasifikasi protein berdasarkan komponen bahan kimianya. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu protein sederhana dan protein konjugasi. Protein sederhana yaitu protein yang hanya terdiri dari susunan asam-asam amino dan tidak ada gugus kimia lainnya. Protein ini sederhana ini hanya menghasilkan asam amino bila dihidrolisis. Contohnya enzim ribonukleus, valin, diselin, alanin, globulin, keratin, dan lain-lain. Yang kedua yaitu protein konjugasi, yaitu protein sederhana yang terikat dengan bahan-bahan non-asam amino. Gugus non-asam amino ini dinamakan dengan gugus prostetik. Biasanya, gugus prostetik pada protein ini memegang peranan dalam fungsi biologisnya, termasuk dalam protein konjugasi yaitu kromoprotein, glikoprotein, fosfoprotein, nukleoprotein, lesitoprotein, dan lipoprotein. Baiklah, untuk uji protein yang pertama kami lakukan menggunakan sampel berupa putih telur. Tidak lupa untuk menyiapkan alat dan bahan. Di sini, pertama-tama sampel telur diwarnai dengan pewarna makanan. Jadi setiap wadah diberikan beberapa tetes pewarna makanan. Lalu untuk sampel pertama dimasukkan reagen berupa garam dapur, sampel kedua diberikan cuka, dan sampel ketiga diberikan sabun. Selanjutnya, sampel diaduk pelan hingga memperlihatkan reaksinya. Pada sampel yang direaksikan dengan garam tidak terjadi reaksi, namun telur yang direaksikan dengan cuka akan menggumpal dan telur yang direaksikan dengan sampel sabun membentuk suatu endapan. Baiklah, uji protein yang kedua dilakukan dengan menggunakan sampel susu. Pertama-tama, sampel susu diwarnai dengan pewarna makanan. Lalu, dimasukkan ke reagen cuka, sabun, dan garam dapur ke masing-masing sampel. Selanjutnya, sampel diaduk perlahan hingga memperlihatkan reaksinya. Susu dengan cuka terjadinya penggumpalan. Selanjutnya, susu direaksikan dengan sabun terjadinya endapan. Sedangkan susu yang direaksikan dengan garam tidak terjadi reaksi.
Uji protein yang ketiga dilakukan menggunakan sampel susu kedelai. Hal yang pertama dilakukan ialah memberi pewarna makanan pada sampel susu kedelai. Selanjutnya, dimasukkan reagen cuka ke dalam sampel susu kedelai. Lalu diaduk hingga sampel memperlihatkan reaksinya. Reaksi yang dihasilkan pada percobaan kali ini ialah penggumpalan pada sampel susu kedelai. Selanjutnya, reagen yang dipakai adalah garam dapur. Garam dapur dimasukkan ke dalam susu kedelai. Lalu diaduk. Namun pada percobaan kali ini, reagen garam tidak menghasilkan reaksi apapun. Dan terakhir, menggunakan reagen sabun yang dimasukkan ke dalam sampel susu kedelai. Lalu diaduk hingga menghasilkan reaksi. Pada percobaan kali ini, reagen sabun menghasilkan endapan. Hasil akhir dari uji protein secara sederhana menggunakan garam dapur diperoleh suatu endapan. Di sini, kelarutan dari protein akan berkurang dengan penambahan garam-garam anorganik seperti garam dapur. Hal ini disebabkan karena ion-ion dari garam dapur akan berkompetisi dengan molekul protein untuk mengikat air. Dan di sini air juga akan cenderung mengikat garam. Maka protein yang tersisa akan terjadi koagulasi yang kemudian akan membentuk suatu endapan. Namun, hasil percobaan tidak memperoleh endapan atau bernilai negatif. Mengapa? Hal ini terjadi karena konsentrasi garam yang diberikan terlalu kecil atau dalam jumlah sedikit, sehingga air masih cukup untuk bereaksi dengan molekul protein, sehingga tidak terdapat sisa protein yang terkoagulasi dan membentuk endapan. Pada uji protein, pada sampel larutan protein yang diuji dengan cuka, menghasilkan gumpalan-gumpalan. Hal itu karena cuka ion H+-nya itu mengikat gugus-gugus negatif dari protein, sehingga protein mengalami koagulasi. Pada sampel protein dengan reagen sabun terjadi pengendapan. Hal ini disebabkan karena terjadinya denaturasi antara sampel dengan reagen sabun, yang dimana larutan protein tersebut akan meningkat.